Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap bersemangat dalam melaksanakan kegiatan PJJ SDIT Al-Uswa. Bertemu lagi dengan Ustadz Iqbal. Pada kesempatan ini, Ustadz akan melanjutkan materi pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 5 SDIT Al-Uswa. Dan pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang algoritma sebagai dasar pemrograman. Materi ini terdapat pada buku paket TIK kalian di halaman 99 sampai dengan halaman 101. Baik teman-teman semua, sebelum Ustadz menyampaikan tentang algoritma sendiri, kita di materi sebelumnya sudah mencoba mengenal tentang bahasa pemrograman dan sedikit review. Kalau kalian lihat di halaman 99, ya. Pemrograman adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji program. Sedangkan programmer atau pemrogram adalah orang yang melakukan pemrograman, ya. Pemrograman ini dilakukan untuk apa? Untuk memberikan suatu perintah kepada komputer sesuai dengan alur kerja tertentu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang apa itu algoritma. Dalam pemrograman dikenal istilah algoritma. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan algoritma? Dan tahukah kalian bahwa algoritma pun dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan masalah. Hanya digunakan pada pemrograman komputer. Akan tetapi, di dalam kehidupan sehari-hari kita pun menggunakan algoritma untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan masalah. Contohnya adalah langkah-langkah untuk membuat origami bunga dari kertas berwarna, resep untuk membuat kue bolu, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal matematika, atau termasuk juga langkah-langkah menggosok gigi. Nah, di sini ada sebuah gambar, ya, bisa kalian perhatikan juga di buku kalian. Ya. Algoritma atau langkah-langkah menggosok gigi yang benar. Jadi di sini ada tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama adalah kita mengoleskan pasta gigi ke sikat gigi kita. Kemudian alur yang kedua adalah sikat seluruh permukaan gigi. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah berkumur dengan air. Kemudian langkah selanjutnya adalah bersihkan sikat gigi. Dan langkah terakhir adalah letakkan sikat gigi di tempat-tempatnya. Nah, urutan langkah ini harus kita lakukan dengan tepat, ya. Jangan sampai urutannya salah. Misalkan kita berkumur dengan air terlebih dahulu, kemudian sikat seluruh permukaan gigi, kemudian letakkan sikat gigi di tempatnya. Nah, tentu saja kalau langkahnya seperti itu, ya mulut kita akan penuh dengan busa bekas dari pasta gigi yang kita gunakan, sehingga tahapan-tahapan ini tidak benar. Nah, ini adalah algoritma, ya, atau langkah-langkah menggosok gigi yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lebih spesifik membahas tentang algoritma dalam ilmu komputer. Algoritma dalam ilmu komputer adalah urutan langkah atau proses dalam suatu program komputer. Urutan langkah-langkah yang ditulis dalam algoritma dalam pemrograman komputer harus tepat dan ditulis sedetail mungkin agar pemrogramannya dapat bekerja dengan baik. Nah, kita perhatikan teman-teman, di sini ada keterangan urutan langkah-langkah yang ditulis dalam algoritma harus tepat dan ditulis sedetail mungkin, ya. Jangan sampai salah urutan. Karena ketika salah urutannya, maka nanti akan menyebabkan pemrograman yang kita masukkan ke dalam komputer tidak akan bekerja dengan maksimal, ya, atau salah, ya. Sama seperti tadi, ya, perumpamaannya kalau algoritma atau langkah-langkah menggosok gigi ini tidak tepat, maka yang tentu saja proses menggosok gigi kita tidak akan maksimal juga, ya. Nah, itu sama saja dengan komputer. Prosesnya atau langkah-langkahnya dalam algoritmanya harus ditulis dengan tepat dan sedetail mungkin, ya teman-teman, ya. Nah, kemudian teman-teman, apa sih fungsi dari membuat rancangan algoritma ini?
Dengan membuat rancangan algoritma terlebih dahulu, programmer dapat mengurangi kesalahan dan membuat program yang efektif. Setelah menulis algoritma, ia dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menyusun kode menggunakan bahasa pemrograman. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya teman-teman ya. Jadi, dalam membuat pemrograman untuk komputer itu, tidak langsung kita menyusun kode dengan bahasa pemrograman, atau tidak juga langsung menjalankan proses kompilasi ini, tapi ada tahap pertama yang harus kalian buat terlebih dahulu, yaitu algoritma atau langkah-langkah atau tahapan-tahapannya. Jadi dalam membuat pemrograman itu ada 4 langkah ya teman-teman ya. Yang pertama adalah menulis algoritma. Kalian tulis dulu buat rancangan langkah-langkah atau tahapan-tahapannya. Nah, ketika sudah jadi algoritmanya, baru ditulislah algoritma tersebut disusun dengan bahasa pemrograman ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bahasa pemrograman ya teman-teman ya. Ada 5 generasi. Nah, kemudian selanjutnya setelah ditulis bahasa pemrograman, kita sudah paham ya bahwasanya komputer itu hanya memahami apa yang disebut dengan bahasa mesin atau bilangan biner, sehingga bahasa pemrograman yang tadi sudah dibuat oleh para programmer ini tidak bisa langsung kita masukkan ke dalam komputer, akan tetapi harus melalui proses kompilasi terlebih dahulu atau penerjemahan ke bahasa mesin, sehingga setelah itu dia bisa dapat difahami oleh komputer ya, yang dapat memahami bilangan biner. Nah teman-teman, berbicara tentang algoritma ya, ada beberapa jenis penulisan algoritma. Nah, yang pertama adalah bentuk narasi, dan yang kedua adalah bentuk diagram alir atau flow chart. Kalian bisa perhatikan di halaman 100 ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh gambar yang ada di halaman 101 ya. Kamu telah mengetahui bahwa algoritma dapat ditulis menggunakan narasi atau dengan diagram alir. Nah, sekarang ingatlah kembali algoritma untuk menggosok gigi. Nah, teman-teman, kalau kalian perhatikan di sini ada 2 contoh algoritma ya, yaitu yang pertama ditulis dengan bentuk narasi ya. Kalau narasi ini bentuknya lebih ke kalimat ya teman-teman ya. Jadi ada keterangan 1, 2, 3 dan bentuknya ini kalimat ya, kalimat narasi. Nah, sedangkan diagram alir itu bentuknya adalah ditulis dengan menggunakan simbol-simbol. Ya, kalian lihat di sini ada simbol elis, kemudian ada simbol seperti ini, ada simbol persegi panjang ya. Dan sampai akhir ini, nah ini bentuk diagram alir ini dia berbentuk simbol-simbol. Kalau narasi tadi berbentuk teks kalimat atau tulisan ya teman-teman ya. Itu perbedaan mendasarnya. Nah di sini ada algoritma untuk contohnya dalam menggosok gigi. Tadi kita sudah tuliskan ya. Yang sebelumnya kalau kalian perhatikan di halaman 99. Nah itu tahapan-tahapannya. Nah kalau dibentukkan dalam bentuk narasi adalah seperti ini. Ya, oleskan pasta gigi, menggosok gigi. Yang ketiga, jika gigi belum bersih, maka kembali menggosok gigi. Nah, jika gigi sudah bersih, maka berkumur. Nah, kemudian bersihkan sikat gigi dari sisa pasta gigi, letakkan sikat gigi di tempatnya. Nah, kalau diagram alirnya seperti ini. Ya, mulai, yaitu yang pertama, oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Kemudian yang selanjutnya adalah menggosok gigi. Nah, kemudian di sini, apakah gigi sudah bersih? Nah, kalau gigi sudah bersih, maka lanjut ke bawah, maka berkumur. Tapi kalau gigi belum bersih, ya atau tidak bersih, maka dia akan kembali pemrogramannya nanti ke menggosok gigi lagi. Ya, algoritmanya seperti itu. Kemudian berkumur, jika sudah bersih berkumur, kemudian bersihkan sikat gigi dan letakkan sikat gigi di tempatnya. Dan algoritma atau diagram alir ini selesai ya teman-teman ya. Jadi paham ya perbedaan antara bentuk narasi dan bentuk diagram alir. Jadi bentuk narasi itu algoritmanya berbentuk teks kalimat ya. Kalau diagram alir itu berbentuk simbol-simbol dan lebih mudah dimengerti. Oke teman-teman, selanjutnya, nah ini ada beberapa simbol-simbol yang biasa digunakan dalam diagram alir ya. Contohnya yang bentuk ini berfungsinya artinya yaitu memulai atau selesai. Untuk yang simbol ini itu untuk pengolahan data atau pemrosesan dan penghitungan. Untuk yang tanda panah ini adalah aliran perintah. Kemudian yang simbol seperti ini untuk menilai keputusan atau perbandingan. Ya kalau kita lihat yang tanda ini tadi ya, ini untuk menilai keputusan. Contohnya di sini, apakah gigi sudah bersih? Ya, penilaian. Jika iya, dia lanjut. Jika tidak, maka dia kembali ke menggosok gigi. Itu tadi ya, menilai keputusan atau perbandingan. Nah, kemudian yang ini simbolnya untuk data masuk
atau data keluar ya. Insya Allah teman-teman bisa memahami perbedaan penulisan antara algoritma dalam bentuk narasi dan dalam bentuk diagram dalam berpikir komputasional ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah dengan memahami masalah utama dan mengembangkan cara untuk menyelesaikannya. Ya. Jadi kita di abad 21 ini sudah dituntut untuk bisa berpikir komputasional. Bagaimana maksudnya? Jadi kita harus bisa memahami masalah, ya, masalah utama yang ada di sekitar kita. Kemudian kita kembangkan bagaimana cara untuk menyelesaikannya, ya. Entah itu dalam bentuk produk barang atau mungkin dalam bentuk aplikasi. Ya. Contoh kita misalkan orang-orang dahulu ketika menciptakan program atau aplikasi, kita ambil contoh Microsoft Excel ya, untuk yang biasa aplikasi pengolah angka yang biasa kita gunakan untuk berhitung dalam komputer, itu kan sebenarnya berasal dari sebuah masalah, yaitu orang kesulitan untuk melakukan penghitungan dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, kalau hanya menggunakan kalkulator saja, mereka mengalami kesulitan. Tapi ada beberapa orang yang memahami masalah utama tersebut dan mengembangkan cara untuk menyelesaikannya, sehingga mereka membuat pemrograman atau membuat program atau aplikasi, yaitu Microsoft Excel, dan hasilnya atau manfaatnya dapat kita rasakan bersama, sehingga kita dapat melakukan penghitungan dengan sangat mudah ya, dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel tersebut. Demikian juga aplikasi-aplikasi lainnya ya. Jadi oleh karena itu teman-teman, kita seperti tadi Ustadz sampaikan, harus dituntut untuk berpikir komputasional di zaman seperti ini agar kita bisa mengembangkan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Ya, baik teman-teman, itu saja mungkin materi yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kita kali ini, yaitu tentang algoritma sebagai dasar pemrograman. Ya, semoga dapat difahami oleh semua dan semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.